Setidaknya ada dua hikmah yang dapat diraih dari musibah pandemi ini. Pertama, musibah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan. Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian ini. Orang-orang beriman wajib bersikap bijak menarik hikmah dari setiap musibah yang dihadapinya, termasuk musibah pandemi ini. Kita harus optimis bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kedua, bersikap positif menghadapi musibah. Mari kita terus semangat, optimisme dan energi positif. Segala yang terjadi atas izin Allah dan itu pasti baik. Ada sesuatu yang positif telah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan kita semua dan untuk kemajuan peradaban umat manusia. Jangan seolah-olah kita ingin membanding-bandingkan antara Tuhan dengan pandemi ini. Berani sekali seseorang manusia membandingkan sang pencipta dengan ciptaannya dan seolah-olah tidak percaya dengan adanya pandemi ini. Takutnya kita terhadap pandemi ini adalah manusiawi dan seorang muslim wajib menghindarinya dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Sedangkan takut kita kepada Allah, justru kita harus mendekat kepada Allah. Kita diuji kesabaran. Sikap egoisme tidak akan melahirkan kebaikan, malah akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah, bukan beribadah karena ibadah itu sendiri. Mereka yang beribadah karena Allah tidak akan pernah menyoal tempat ibadahnya, sebab hati mereka, hati kita semata-mata tertuju kepada Allah. Bukankah salah satu keistimewaan umat Muhammad yang dihadiahkan kepada kita semua bahwa setiap hamparan bumi ini adalah sajadah bagimu? Beribadah karena ibadah itu justru akan dikhawatirkan mempertuhankan ibadah itu sendiri, bukan mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada setitik kesombongan di dalam diri kita terhadap pandemi ini yang berdampak bukan hanya kepada yang terpapar, tapi semua lini kehidupan manusia akibat pandemi ini terganggu. Kesabaran sangat perlu kita pupuk karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan bila diiringi dengan kesabaran. Bukankah para kekasih Allah, para nabi, para orang-orang soleh menghadapi ujian berat dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka keluar dengan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, masa pandemi ini pasti berakhir. Begitupun Ramadan tahun ini telah selesai. Kita sebagai manusia akan keluar dengan keadaan yang beragam. Ada yang telah menyelesaikan beberapa kajian via online, ada yang menamatkan beberapa buku, ada yang menghatamkan beberapa kali Al-Quran, ada yang menghafalkan beberapa hadis. Sebaliknya juga kita akan temukan manusia yang pada masa pandemi dan Ramadan ini hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game online. Ada yang menamatkan 15 serial drama ditambah puluhan film. Ada juga yang akan kita temukan hanya sibuk dengan membaca berita dan mengkritik kesalahan-kesalahan orang. Ada juga yang akan kita dapati orang yang hanya menyibukkan diri sendiri, tidak mau memikirkan orang lain. Kita semua akan mendapatkan jatah yang sama, yaitu waktu yang luang. Akan tetapi hasil yang didapatkan pasti berbeda-beda sesuai kadar ilmu, kadar iman, dan kadar semangat kita. Maka sudah barang tentu kita telah mengetahui di mana kadar kita berada. Semoga kita semuanya berada pada jatah orang-orang yang beruntung dan bergembira dalam kemenangan meraih pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiada musibah yang menimpa di bumi ini pada diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.